Shalom semua. Sekarang kita masuk ke Matius pasal ketiga. Matius pasal 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab pekerjaan surga sudah dekat. Jadi saudara, di dalam kitab suci Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini katanya kitab Injil kan? Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas. Jadi Injil adalah Tuhan Yesus mati oleh karena dosa kita dan lalu dia bangkit. Ini adalah Injil tentang Yesus Kristus. Dan hal yang menarik adalah ada yang kebersamaan dari keempat kitab Injil. Sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, Yohanes Pembaptis lahir sebelumnya. Tentang Yohanes Pembaptis, Nabi Yesaya berkata, Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang bersuruh-suruh, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi Yohanes adalah seseorang yang mempersiapkan jalan untuk jalan ke Yesus Kristus. Jadi sebelum Tuhan Yesus dinyatakan di Matius, Yohanes muncul dulu dan dia memulai bekerja. Dan Markus juga sebelum Yesus Kristus muncul, Yohanes sudah ternyata lagi, sama juga Lukas. Dan sama juga kepada Yohanes, kitab Yohanes. Jadi Yohanes Pembaptis adalah dia diutus ke bumi untuk persiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Dan cara bagaimana dia persiapkan jalan untuk luluskan. Dan apa yang Yohanes lalu bersuruh dan berkatalah, bertobatlah, akhir zaman sudah mendekat. Sebelum dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia kasih tahu kepada banyak orang bahwa mereka adalah seorang berdosa. Sebelum orang-orang bertemu Yesus Kristus, hati apa yang mereka dipersiapkan adalah, pertama, mereka harus sadar bahwa mereka adalah orang berdosa biar mereka mencari Tuhan Yesus Kristus. Aku ini ada banyak dosa. Aku harus dibinasakan. Jadi aku butuh Yesus Kristus. Ada yang lain, iya memang saya berbuat dosa. Tapi memang tidak ada yang tidak punya dosa kan? Iya, mulai saat ini saya berusaha tidak berbuat dosa. Kalau orang-orang yang seperti begini, artinya orang ini tidak perlu Yesus Kristus. Kepada orang yang merasa aku punya banyak dosa, apa saja yang saya berbuat, aku tidak bisa bebas dari dosa ini. Bagaimana saya dapat diampuni dosa ini? Apa saja yang saya melakukan tidak akan dibebaskan dari dosa ini. Seseorang yang harus datang dan menyelamatkan aku. Kalau itu mungkin saya dapat kebenaran Allah. Kalau tidak bisa. Saya sendiri tidak bisa. Kepada orang yang mempunyai hati seperti begini, di mereka adalah sangat cocok untuk menerima anugerah Tuhan, akhirnya menerima keselamatan Tuhan, kebenaran Allah. Tetapi banyak orang kita berpikir begitu. Ya, aku berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa kan? Tapi aku tidak berbuat dosa semakin besar seperti orang itu. Iya memang aku berbuat dosa, tetapi itu tidak begitu besar, tidak begitu yang parah. Ya mungkin ini akan diampuni. Walaupun saya berbuat dosa ini tidak begitu berat, kecil aja. Kalau orang-orang yang seperti ini, mereka adalah masih yang mempercayai dirinya sendiri. Orang ini tidak dapat menerima kebenaran Allah.
Sebelum Yesus Kristus datang, Yohanes Pembaptis datang dulu, dan kata apa yang Yohanes Pembaptis melakukan adalah menyatakan kepada manusia, kita orang, bahwa mereka adalah semua berada di hukuman mati, dibinasakan. Kalau kita melihat diriku sendiri, sebelum Yesus Kristus datang kepada hatiku, Yohanes Pembaptis datang ke hatiku juga, dan kasih tahu betapa jahatnya aku ini. Dan pada satu ketika saya masih belum tahu apakah saya berbuat dosa semakin besar dan jahat, dan saya berpikir aku hidup dengan baik dan berusaha dengan baik. Tetapi satu ketika Tuhan melaksanakan pekerjaan seperti Yohanes Pembaptis di dalam kehidupanku. Artinya semua tugas pekerjaan kehidupanku semuanya gagal. Sejak kecil saya merasa khawatir tentang kehidupanku dan berusaha tidak berbuat dosa, dan saya berbuat banyak hal untuk menerima pengampunan dosa. Tapi akhirnya apa yang saya dapat adalah aku tidak bisa menerima kebenaran Allah, aku harus ke neraka. Ini memang aku tetap sama, tetapi kalau saya melihat diriku sendiri tanpa pimpinan Tuhan, aku menganggap diri orang yang benar. Ya, aku tidak sama sekali berbuat dosa yang besar seperti orang itu. Memang saya berbuat sedikit dosa yang kecil, tetapi ya saya tidak punya cara lain kan, hanya berbohong sedikit saja. Jadi saya menganggap itu semuanya oke. Ya, ini dengan kebetulan terjadi, tetapi aku selalu berusaha tidak berbuat dosa. Kadang saya berbuat dosa sedikit, tetapi itu tidak begitu berat. Aku selalu berusaha berbuat baik. Saya berbuat ini dan yang lain, dan saya pimpin ibadah sekolah minggu dan menjadi anggota pantauan suara. Walaupun saya masih tidak punya banyak uang, jadi persembahanku sedikit, tetapi setiap saat saya mempunyai uang, saya selalu mempersembahkan kepada Tuhan. Sampai satu saat saya mempunyai hati seperti itu. Saya tidak absen ibadah minggu. Hampir setiap hari saya menghadiri doa pagi-pagi. Dan hal-hal seperti ini membuat saya bahwa aku menganggap diri menjadi baik walaupun aku sudah berbuat dosa. Aku sudah berbuat dosa, tetapi orang berdosa tetapi masih oke. Jadi kira saya tidak akan dibinasakan, tidak akan ke neraka. Kira saya begitu. Dan saya berpikir bahwa aku tidak begitu jahat. Tetapi tahun 1962, semua usaha pekerjaan saya sudah gagal. Akhirnya saya kira Tuhan pinjam matanya kepadaku, dan satu ketika saya mempunyai mata yang memandang bentuk saya. Tahun 62, saat itu saya menemukan saya sendiri adalah orang yang jahat sekali. Orang yang licik, dan jahat, dan kotor. Dan saya seharusnya jatuh ke neraka. Apa saja yang berusaha melaksanakan, tetapi dengan ini tidak sama sekali membantu mengampuni dosaku sendiri. Ini yang saya dapat tahu saat itu. Jadi saya harus berputus asa kepada perbuatanku. Kalau saya berpikir waktu itu, sebelum Tuhan membiarkan Yesus datang kepada hatiku, Tuhan mengizinkan Yohanes Pembaptis datang kepadaku dulu. Dan dia menyatakan dosa satu demi yang lain di dalam hatiku, dan memberitahukan kepadaku aku penuh dengan dosa. Pada saat itu saya kira saya harus ke neraka. Walaupun saya berusaha melakukan sesuatu yang baik, tapi masih tenggelam dalam kejahatan dan dosa. Dan terus pada saat itu saya terus main-main sama teman-teman, sering mencuri, sama main judia, begitu. Jadi saya berusaha tidak datang kepada teman-teman untuk bermain. Saya kira saya tidak boleh datang ke tempat
temanku kalau ke situ selalu berbuat dosa bersamanya. Tetapi tiba-tiba saya menemukan diri berada di situ. Jadi setiap kali saya pulang dari sana, saya merasa susah dan sedih. Pada saat itu, kira saya apa? Tuhan telah mengutus Yohanes Pembaptis kepada hatiku dan mengenalkan dosa dan kejahatan yang ada di dalam hatiku. Lalu saya merasa sangat-sangat butuh Tuhan Yesus. Karena apa saja yang saya berbuat tidak akan mengampun dosaku, kecuali Yesus tidak sama sekali ada jalan. Waktu itulah saya memandang Yesus Kristus. Sekarang ini banyak orang berada di dalam kehidupan rohani dan mereka merasa puas karena perbuatan mereka adalah dianggap baik kepada dirinya sendiri. Ya, aku mentaati gereja kepada Tuhan, mempersembahkan 10% dan berbuat baik. Jadi aku masih oke. Aku orang yang beriman. Yang seperti begitu, banyak orang ditipu oleh iblis seperti ini. Jadi, oleh karena tipuan iblis, banyak orang menganggap diri adalah baik dan hidup dalamnya. Tetapi Yohanes Pembaptis adalah yang bisa kasih tahu kepada kita dengan kebenaranmu tidak akan diampuni, harus butuh Yesus Kristus. Jadi sebelum Yesus Kristus datang, Yohanes Pembaptis datang dulu dan menyatakan dan menunjukkan dosa orang Yahudi. Jadi kamu anak ular. Hai kamu keturunan ular berutak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan dari murka yang akan datang? Artinya apa? Tidak sama sekali ada orang yang kasih tahu kepada mereka akan menghindari, akan melarikan daripadanya. Tetapi Yohanes Pembaptis sendiri datang dan menunjukkan kesehatan dosa mereka. Dan dengan ini mereka satu demi yang lain merasa dan mengenal tentang dosanya sendiri. Ya, sungguh aku ini adalah orang yang jahat. Bagaimanakah saya dapat dibebaskan dari dosa ini? Aku walaupun saya berusaha berbuat baik, tapi sudah terlambat. Aku sudah pernah berbuat dosa. Dengan melakukan hukum Taurat, saya tidak bisa menjaga kebenaran. Dengan berusaha ini dan yang lain, itu tidak akan berhasil. Dengan seperti begitu, seseorang mulai terasa susah dan takut kepada Tuhan karena dosa. Sebelumnya, mereka hanya menyadari kepada perbuatan diri dan ketaatan diri, kecuali Yesus Kristus. Tetapi pada saat Yohanes Pembaptis datang kepada kita, mata kita akan terbuka. Bagaimanapun kita berbuat baik di hadapan Tuhan, tetapi perbuatan kebaikan ini tidak akan mengampun satu dosa pun. Walaupun kami mentaati kepada Tuhan, tetapi ketaatan ini tidak cukup untuk menyelamatkanku dari dosa. Walaupun saya berusaha menjaga hukum Taurat, tetapi dengan hukum Taurat tidak dapat mengampun dosaku. Kalau begitu, iya, aku harus jatuh ke neraka. Aku harus dikena kutuk. Aku harus kena tulah dan dibinasakan. Dan inilah Yohanes Pembaptis memimpin hati kita. Jadi, awalnya pada saat kita memulai kehidupan rohani, kita berusaha berbuat baik dan mentaati kepada gereja dan Tuhan, dan ikut gereja, ibadah, dan melakukan hukum Taurat. Kiranya ini adalah kehidupan beriman. Dan sampai sekarang ada banyak yang berpikir begitu. Tetapi inilah semuanya tipuan oleh iblis. Dengan ini tidak sama sekali dapat diampuni dari dosa kita. Jadi, setelah kita berusaha ini, akhirnya kita menemukan, ya, dengan ini kita akan diampuni. Kita sudah berbuat dosa karena keturunan Adam. Dengan pengusahaan diri, kekuatan diri,
Aku tidak bisa mengampun dosaku. Ini yang kita akan menemukan. Sebelum Yesus Kristus datang, Yohanes Pembaptis datang di hati kita dulu dan kasih tahu kepada kita, inilah pekerjaan Yohanes Pembaptis. Lalu, aku ini harus mencari cara bagaimana saya diampuni dari dosaku di luar daripada kita sendiri. Itulah saatnya kita bisa menemukan Yesus Kristus. Ya, benar sekali. Yesus Kristus sajalah yang bisa mengampuni dosa kita. Jadi, saat itu mereka memulai memandang Yesus Kristus. Tuhan Yesus lahir dalam Bethlehem, lalu pergi ke Mesir, lalu sekitar dia berusia 30 tahun. Sampai saat itu dia bekerja sebagai tukang kayu sama ayahnya. Satu ketika dia berhenti pekerjaan tukang kayu. Lalu dia memulai pelayanan untuk Injil Tuhan. Dan dia datang Galilea, kumpulkan murid-muridnya dan berjalan-jalan sama murid-murid dan menyatakan firman Allah, dan pergi ke Yerusalem, Yudea dan Galilea. Terus dia menyatakan Injil Tuhan. Dan dia dibenci dan dihalangi oleh orang-orang Ibrani. Satu ketika dia membawa kayu salib dan naik di Galilea dan dipaku, disalibkan di sana. Pada saat itu orang-orang Yahudi berkata kepada Yesus apa? Tuhan Yesus berkata apa? Sudah selesai. Tugas Tuhan Yesus sudah selesai. Tugas dan misi Tuhan Yesus tentang bumi ini adalah menyelamatkan kita dari dosa dan menyelamatkan kita dari dosa. Jadi untuk Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, dia harus mati di atas kayu salib. Dulu, pada saat saya berusaha melakukan kehidupan rohani dengan baik dengan berpusat dirinya sendiri, aku mempersembahkan sepuluhan dan berbuat baik. Itulah saya menganggap nilai terbaik kepadaku. Tetapi pelayanan, persembahan, melakukan hukum Taurat, tetapi itu tidak sama sekali akan meringankan kepadaku daripada keberatan dosa. Walaupun saya berusaha berbuat baik, tetapi itu tidak sama sekali berguna untuk mengampuni dosaku. Saya berusaha melaksanakan hukum Taurat, tetapi itu tidak dapat dipergunakan untuk mengampuni dosa yang jahat ini. Aku mentaati kepada Tuhan, tetapi itu tidak sama sekali dapat mengampuni dosa saya, walaupun sedikit pun tidak bisa. Jadi, daripada saya sendiri, saya tidak bisa melaksanakan, mempunyai persyaratan untuk mengampuni dosa saya. Akhirnya menemukan ini dan berputus asa kepada perbuatan dirinya sendiri. Pada saat itulah kita bisa memandang sesungguhnya Yesus Kristus. Karena kami akan gagal kepada dirinya sendiri, oleh karena dosaku, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan Tuhan telah menanggungkan dosaku kepada Tuhan Yesus. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah penggantian kematianku karena dosaku. Tetapi artinya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu sudah sama dengan kematianku di sana. Kalau saya dihakimi di atas kayu salib karena dosaku, artinya dosaku telah dihapuskan. Walaupun saya tidak berbuat apa-apa, tetapi oleh karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib pada saat dia meninggal dunia karena dosa kita semua, itulah yang mengampuni semua dosa kita. Dia telah mengambil semua dosa kita di atas kerajaan surga, dan dia menerima penderitaan, hukuman. Jadi telah
menanggung semua dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi oleh karena memperoleh kayu salib Yesus, kita masuk kerajaan surga. Pandangan kita melihat diri sendiri terbalik kepada memandang kepada kayu salib. Pada saat kita memandang kayu salib, iya, di sanalah dosaku sudah selesai. Semua hukuman dosaku telah ditanggungan kepada Yesus. Di sana semua dosaku telah terkutuk, telah dihapuskan. Jadi lalu kalau kita membaca kitab, yang heran adalah kita dapat menemukan sesuatu yang masih belum bisa membaca sebelumnya. Ibrani 10 ayat ke-10. Kehendaknya, oleh karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kata kitab suci bahwa kita sudah dibenarkan, dikuduskan karena perbuatan kita adalah baik, bukan tetapi karena persembahan tubuh Yesus Kristus. Pada saat Tuhan mempersembahkan tubuhnya satu kali, itu satu kali sudah cukup untuk mengampuni dosa kita. Oleh karena ini saya dapat dikuduskan. Jadi kenapa saya dikuduskan? Bukan karena pengusahaan kita, tetapi karena persembahan tubuh Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis mengeluarkan pengusahaan kita dirinya sendiri, tetapi memindahkan pandangan kita kepada pekerjaan Yesus Kristus. Kalau kita menerima pekerjaan Yohanes Pembaptis, kami dapat mengenal bahwa persembahan memperlakukan dengan baik-baik itu sudah tidak berarti. Satu-satu caranya kita masuk kerajaan surga adalah menerima pengampunan dosa, tetapi kecuali melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kita tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi dengan kematian Yesus Kristus, Tuhan telah menerima semua hukuman karena dosa kita. Jadi kalau kematian Yesus Kristus datang kepada kita, dosa apa yang kita sudah berbuat sudah ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, aku telah dikuduskan. Oleh karena saudara, jadi saudara-saudara, oleh darahnya, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dengan darah Yesus, dengan kekuatan kuasa darah Yesus, kita punya penuh keberanian masuk ke tempat kudus. Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dengan sempurna. Jadi aku telah dikuduskan, aku telah dibenarkan. Semua dosaku telah dihapuskan. Semua dosaku telah dihapuskan seperti salju karena darah Yesus Kristus. Iman ini kita bisa dapat setelah kita memandang Yesus dengan benar-benar. Artinya apa? Kita dibebaskan karena percaya kepada darah Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis datang kepada hati kita dan kasih tahu bahwa pengusahaan kita melakukan hidup baik dan melaksanakan hukum Taurat itu tidak berarti berguna untuk membenarkan kita dari dosa kita. Tetapi seseorang yang mendengarkan khotbah dari Yohanes Pembaptis, ia akan menemukan bahwa aku berbuat baik, usaha berbuat baik, tetapi aku sudah tidak bisa menerima kebenaran karena perbuatanku. Akhirnya dia bisa membuang kebenaran dirinya sendiri. Seseorang yang lain, sampai sekarang mereka mempercaya mereka masuk ke surga karena mereka berbuat sesuatu yang baik. Ada yang orang saya kenal, dia dipenjarahi 12 tahun karena percaya Yesus. Dan dia menyadari, mengandai kepada hukuman 12 tahun itu. Saya berkata kepadanya,
Iya, bukan karena kamu dimasukkan, ditahan 12 tahun jadi masuk kerajaan surga. Kata kitab suci, orang tidak dapat dibenarkan karena perbuatan hukum Taurat. Dan katanya kepadaku, Pak Pendeta, apakah kamu sudah pernah ke penjara? Pada saat saya berada di situ, bukan saya sendiri merasa susah, istriku sama anak-anakku, mereka sudah menjadi seperti pengemis. Kita menerima kesusahan besar begitu, tetapi apa maksudmu kita tidak akan masuk ke dalam surga karena ini? Ya, memang hanya satu cara saja kita masuk ke dalam surga adalah kayu salib Yesus Kristus. Jadi saudara, anggaplah perbuatan kebaikanmu adalah kosong dan tidak berarti. Tetapi memandang kayu salib Yesus Kristus yang menanggung semua dosa kita di sana. Apa yang mengampun, membersihkan kita adalah bukan perbuatan kebaikan, tetapi kepada kayu salib yang menanggungkan semua dosa kita kepada Yesus. Jadi, memperoleh darah Yesus Kristus kita masuk kerajaan surga. Saudara, saya berbuat banyak kebaikan, tetapi itu selalu menghalangi saya masuk kerajaan surga. Tidak akan membantu, tetapi dosa yang aku berbuat itu mendorong saya datang kepada Yesus dan masuk kerajaan surga. Sekarang saya dibenarkan oleh Yesus Kristus, jadi mempunyai penuh keberanian dan masuk kerajaan surga. Terima kasih banyak. Kita ketemu sesi berikutnya. Sampai bertemu.